Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa F. Putri Kamal selaku moderator dalam presentasi mata kuliah basis data 01 pada hari ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan materi Entity Relationship Diagram. Untuk itu, langsung saja saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Dita Amelia. Saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah sebuah diagram visual yang digunakan untuk memodelkan struktur logis dari sebuah basis data. ERD menggambarkan yang pertama ada entitas atau objek seperti pegawai dan transaksi. Yang kedua ada atribut, sifat dari entitas atau seperti nama pegawai. Dan yang ketiga ada relasi antar entitas atau misalnya seperti pegawai melakukan transaksi. Fungsi ERD sendiri untuk membantu perancang sistem memahami bagaimana data saling berhubungan sebelum dibuat dalam bentuk tabel-tabel di database. Perkenalkan, nama saya Amalia Husna. Di sini saya akan membahas tentang analisis kasus. Materi selanjutnya adalah analisis kasus. Pada bagian ini, saya akan membahas analisis kasus pada usaha fotokopi yang menjadi dasar pembuatan sistem database. Jadi, pada usaha fotokopi ini, kami menyediakan beberapa layanan seperti fotokopi dokumen, print warna maupun hitam putih, jilid dan laminasi, dan penjualan alat tulis dan kertas. Jadi, dari kegiatan usaha tersebut, data yang dibutuhkan harus mampu membuat transaksi layanan dan penjualan, mengelola data pegawai, mengelola data layanan dan stok barang, dan membuat laporan harian dan bulanan. Jadi, dengan analisis kebutuhan ini, kita dapat merancang sistem yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan usaha kita. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arifah Skandria. Di sini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram ERD Sistem Transaksi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Entitas Relationship Diagram ARD Sistem Transaksi. Jadi, ARD adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas dalam sistem yang digunakan untuk merancang struktur database agar efisien dan terorganisir. Pada bagian entitas, pegawai memiliki atribut yaitu pada yang pertama ada ID pegawai sebagai primary key, yang kedua ada nama, dan yang ketiga ada shift. Realisasinya yaitu seorang pegawai dapat melakukan banyak transaksi. Kemudian, pada entitas transaksi memiliki atribut yaitu yang pertama ada ID transaksi sebagai primary key, yang kedua ada ID pegawai sebagai foreign key, dan yang ketiga ada tanggal. Relasinya yaitu setiap transaksi dilakukan oleh satu pegawai. Pada bagian entitas detail, transaksi memiliki atribut yaitu yang pertama ada ID detail transaksi sebagai primary key, yang kedua ada ID transaksi sebagai foreign key, dan yang ketiga ada ID layanan sebagai foreign key opsional. Yang keempat ada ID barang sebagai foreign key opsional. Yang kelima ada jumlah, dan yang keenam ada subtotal. Relasinya yaitu setiap transaksi memiliki satu atau lebih detail transaksi. Kemudian pada entitas layanan memiliki atribut yaitu yang pertama ada ID layanan sebagai primary key, yang kedua ada nama layanan, yang ketiga ada harga satuan, dan relasinya yaitu detail. Transaksi bisa melibatkan 0 atau lebih layanan. Dan pada entitas barang memiliki atribut yaitu yang pertama ada ID barang sebagai primary key, yang kedua ada nama barang, yang ketiga ada stok, dan yang keempat ada harga satuan. Yaitu detail transaksi bisa melibatkan 0 atau lebih barang alur proses sistem. Jadi alur proses sistem yaitu yang pertama pegawai melakukan transaksi, yang kedua transaksi memiliki detail transaksi,
Yang ketiga, detail transaksi mencatat layanan dan atau barang yang digunakan. Kesimpulannya adalah yang pertama, ARD dapat membantu dan mendesain database yang struktur. Dan yang kedua, ARD mempermudah pengelolaan dan transaksi layanan barang dan pegawai dalam sistem. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai normalisasi data. Pada saat ini, saya akan membahas konsep dasar dari normalisasi data. Normalisasi data adalah proses mengorganisasi data di dalam basis data untuk mengurangi redundansi dan ketergantungan data. Pada normalisasi data terdapat 3 macam. Yang pertama itu ada 1NF, yang berarti setiap kolom harus memiliki nilai atomik. Artinya, tidak ada penggabungan beberapa data dalam satu kolom. Dan yang kedua, terdapat 2NF, yang berarti setiap kolom non-primary key harus sepenuhnya bergantung pada primary key, bukan hanya sebagian dari primary key. Dan yang ketiga itu ada 3NF, yang berarti tidak boleh ada ketergantungan transitif antar kolom non-primary key, artinya data harus bergantung langsung pada primary key saja. Materi selanjutnya adalah skema basis data. Saya akan memulai dengan menjelaskan 3 entitas utama, yaitu pegawai, transaksi, dan detail transaksi. Yang pertama itu ada entitas pegawai. Di dalamnya menyimpan data pegawai yang melakukan transaksi. Terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama itu ada ID pegawai, yang kedua itu ada nama, dan yang ketiga itu ada shift. Contohnya, seorang pegawai yang bernama Budi memiliki ID pegawai 1234 dengan shift pagi. Yang kedua ada entitas transaksi. Di dalamnya menunjukkan aktivitas transaksi yang dilakukan oleh pegawai. Terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama itu ada ID transaksi, yang kedua itu ada ID pegawai sebagai foreign key, dan yang ketiga itu ada tanggal. Contoh datanya adalah transaksi dengan ID 1002 dilakukan oleh pegawai 1234 pada tanggal 13 April 2025. Yang ketiga itu ada entitas detail transaksi yang berfungsi sebagai penghubung antara transaksi dengan barang dan layanan yang digunakan. Terdiri dari ID detail, ID transaksi, ID barang, ID layanan, jumlah, dan subtotal. Misalnya itu dalam transaksi 1002, setiap barang dan layanan yang digunakan masing-masing dicatat di sini. Saya akan lanjutkan dengan memberi penjelasan terkait 2 entitas berikutnya. Yang pertama adalah entitas layanan. Pada entitas layanan, kita menyimpan data berupa informasi terkait ID layanan, nama layanan, dan juga harga satuan. Contoh datanya adalah layanan dengan nama fotokopi memiliki ID 5678 dengan harga satuan sebesar Rp500. Kemudian entitas yang terakhir adalah entitas barang. Pada entitas barang, kita menyimpan informasi terkait ID barang, nama barang, stok, dan juga harga satuan. Contoh datanya adalah barang dengan nama kertas A4 dengan ID 1002 memiliki stok sebanyak 1000 lembar dengan harga satuan sebesar Rp200. Kedua entitas ini dihubungkan ke detail transaksi sehingga memungkinkan satu transaksi untuk mencatat layanan dan barang yang digunakan secara bersamaan. Dengan demikian, skema basis data ini dapat digunakan untuk mendukung adanya pencatatan aktivitas layanan dan barang yang terjadi dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh pegawai. Dengan selesainya pemaparan terkait skema basis data yang telah dibuat, kami harap dapat memberikan gambaran jelas tentang bagaimana hubungan antar entitas dalam sistem transaksi berjalan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.